Sidang mendengar pendapat ahli pidana pada kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas sudah dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Ardi Lase dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ardi, bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Memang benar bahwa sidang mendengarkan keterangan ahli pidana pada sidang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas baru saja selesai dilakukan. Kalau kami memantau, ini selesai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tadi memang telah dihadirkan satu ahli, yaitu ahli pidana Ahmad Sofyan yang merupakan dosen hukum dari Universitas Binus, di mana tadi sebelumnya dikatakan bahwa sudah diminta dihadirkan 3 orang ahli lainnya, baik itu dari kesehatan maupun dari ahli pidana lainnya, namun berhalangan hadir sehingga akan dialihkan pada tanggal 18 Juli 2023 mendatang. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan terkait dengan dakwaan-dakwaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh jaksa, di mana ada beberapa poin yang disampaikan oleh ahli pidana ini terkait dengan kasus yang dilakukan oleh Mario Dandi maupun Shane Lucas, di mana ini beberapa pasal, yaitu 351 yaitu penganiayaan biasa, 353 penganiayaan direncanakan, 354 penganiayaan berat, 355 penganiayaan berat dan direncanakan. Memang tadi terkait dengan penganiayaan yang memang dilakukan dari kedua terdakwa ini, dari kuasa hukum dari ahli pidana ini mengatakan ada 2 aspek pembeda, yaitu baik aspek subjektif maupun aspek objektif, di mana aspek subjektifnya ini yaitu orang yang terlibat dalam kasus ini, sedangkan objektifnya yaitu akibat, dan akibat ini sudah terbukti berdasarkan dari korban, yaitu David Ozora. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, terkait ini tadi memang sempat terjadi perdebatan di dalam persidangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan ini, apakah ini masuk dalam penganiayaan yang disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Karena menurut kuasa hukum dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas, memang kalau ini termasuk direncanakan, ini hukumannya berbeda dengan yang tidak direncanakan. Ini jauh berbeda dengan yang tidak direncanakan. Dan selain itu tadi ketika tadi memberikan keterangan dari ahli pidana, mengatakan juga nanti dari pihak terdakwa harus memberikan restitusi. Ini juga terkait dengan bagaimana kondisi korban. Dan tadi ketika usai persidangan, tadi dari pihak kuasa hukum terdakwa mengatakan tidak mampu untuk memberikan restitusi atau biaya korban, terkait dengan kalau kita mengetahui sekarang David Ozora sedang melakukan perawatan. Namun dari pihak kuasa hukum David Ozora tetap meminta hakim untuk tetap netral dan terus melakukan sejujur-jujurnya dalam menangani kasus ini, dan juga meminta bantuan LHKPN untuk menyelidiki lebih lanjut berapa biaya yang memang dikeluarkan sebelumnya dari pihak David Ozora untuk biaya pengobatan, bahkan pengobatan ke depan. Anggi. Baik, berarti setelah ini siapa yang akan dijadikan saksi kembali untuk diperdengarkan, Ardi? Iya, Anggi dan juga pemirsa, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa terdapat 4 orang yang seharusnya melakukan atau memberikan keterangan ataupun ahli yang memberikan keterangan pada hari ini, namun 3 orang ini, 2 orang tidak bisa hadir, yaitu 1 orang dari ahli pidana lagi dan 1 orang yaitu dari kesehatan, yaitu dari Rumah Sakit Mayapada. Namun karena berhalangan untuk hadir, maka akan dijadwalkan pada tanggal 18 Juli 2023 mendatang. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, memang tadi juga sempat disebut-sebut di dalam persidangan bahwa dari pihak Shane Lucas maupun dari pihak Mario Dandi akan menghadirkan psikolog untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari David Ozora saat ini. Dan juga dari jaksa penuntut umum meminta untuk dihadirkan saksi fakta yang juga memang menjadi saksi ketika pertama sekali ini David Ozora ditemukan ataupun kasus ini ditemukan. Demikian, Anggi, kembali ke Anda. Ardi Lase melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.